ketika bekerja juga udah enak lah Pak berjalan dan nggak nanti langsung deg kayak gitu. Mungkin SMK kali ya Pak. Kita diajarkan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diego Nardianto dalam acara Ngobrol Santai. Sudah hadir di studio TV Alfusa narasumber kita yang kita sering dengar istilah polisinya santri atau polisinya siswa. Siapa lagi kalau bukan BK dari masing-masing instansi. Ada Pak Cahyo dari SMP, Pak Wahyu dari SMA, dan Bu Nike dari SMK Alfusa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kita baik-baik saja. Ini kok pada tegang ini gimana ini? Gimana perasaannya ini Mbak? Kita nanti akan mengulas kupas tuntas di acara program Ngobrol Santai ya. Jadi biasa aja, relax aja. Oke ya, siap ya. Ini gimana ini perasaannya Bu Nike ya? Bu Nike, gimana perasaannya di sini, studio TV? Ya, yang pastinya merasa terhormat sekali Pak bisa hadir di sini, di studio Alfusa. Dan semoga nanti jawabannya kita mewakili dari statement bahwa BK itu adalah polisi sekolah. Ya, bukan polisi sekolah ya? Ya, bukan polisi sekolah, tapi sahabat santri. Oke. Pak Wahyu sendiri, gimana ini perasaan? Tentunya sangat senang sekali bisa hadir dalam studio Alfusa ini. Tentunya juga sangat terhormat bisa berbincang-bincang bersama Pak Cahyo selaku BK SMP dan Bu Nike selaku BK SMK. Seperti itu. Oke. Pak Cahyo sendiri? Ya, perasaannya tentu sangat senang sekali. Saya bangga dan suatu juga kehormatan kami bertiga dari Bapak Ibu Guru BK bisa dipanggil kemari. Kita bersama bisa diskusi. Saya nikmati saja. Oke, nikmati saja. Oke, ini langsung saja. Dulu awal mula kenal Alfusa itu dari mana? Atau bisa diceritakan perjalanannya ketika pertama di Alfusa sampai sekarang? Siapa dulu nih? Pak Cahyo dulu. Iya. Silakan. Gimana Pak Cahyo? Ya, pertama itu tahun 2019 saya ingat. Ya, awal 2019 saya punya teman di IAIN Pekalongan, kemudian rekan-rekan di Banser yang cerita mengenai progres perkembangannya di Pondok Pesantren Alfusa yang menceritakan ke saya. Jadi ada di Pekalongan ada sekolah boarding school ya yang saat itu perkembangannya cukup bagus, membuat saya menjadi tertarik dan ingin bergabung bersama Alfusa. Dan saat itu di bulan Juli awal ada informasi saya mencoba untuk mengajukan lamaran di Alfusa. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu saya diberi waktu untuk bisa kesempatan untuk bisa bergabung sehingga sampai saat ini masih saya konsisten istiqomah khidmah di Alfusa. Iya. Untuk Pak Wahyu sendiri bagaimana Pak Wahyu? Untuk saya sendiri itu pada waktu awalnya itu tahun 2020 Pak. 2020. Ya, Alfusa di mana sebetulnya juga di tempat saya itu daerah Medan juga ada yang mondok pesantren di sini. Oh, ya. itu Ada juga. Saya di situ ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, wah Pondok Alfusa itu sangat baik, bagus ya. Rata-rata juga fasilitasnya juga lengkap. Ya, memang sudah terkenal di luar sangat baik lah. Di situ saya bercita-cita ingin bekerja di sana, berkhidmah di sana, yang tentunya tujuannya untuk bisa membimbing, menasihati siswa-siswa yang ada di Alfusa. Ya, seperti itu. Ya. Kalau Bu Nike sendiri gimana Bu? Ya, awalnya saya tahu Alfusa itu kebetulan temannya saya udah di sini duluan Pak. Iya. Dia jadi guru SMP di Alfusa, terus merekomendasikan saya untuk daftar di sini, ngajar di sini, khidmah di sini dengan berbagai pertimbangan seperti kayak di sini labelnya boarding school, anak-anaknya juga banyak sekali yang berprestasi seperti itu. Terus di sini juga
apa yang namanya, perkembangannya pesat sekali. Terus jadi saya mempertimbangkan untuk masuk ke sini dengan segala apa namanya apa ya, kemajuan yang Alfusa sudah capai gitu. Luar biasa. Nah, kira-kira program dari Bapak Ibu di Alfusa itu apa? Program PK-nya? Siapa dulu nih mau jawab? SMK dulu, Pak. Iya. Oke. Untuk program BK sendiri, alhamdulillah saya udah sedikit belajar dari BK sebelumnya. Itu program BK di sini itu ada yang namanya program hariannya, Pak. Oke. Terus program bulanan, terus program semester dan tahunan. Khusus untuk SMK sendiri, itu nanti program hariannya mungkin sama seperti SMA sama SMK, yaitu pagi-pagi sekali kita harus cek ke asrama dulu, Pak. Kondisi siswa seperti apa, mengkondisikan siswa untuk berangkat ke sekolah, mempersiapkan. Setelah itu kita cek kehadiran di kelas, Pak. Ya, memastikan bahwa anak-anak kita itu baik-baik saja di sini. Terus mengontrol kondisi dari segi kesehatannya, terus dia happy apa enggak gitu. Karena bagi kita itu santri ya temannya kita, santri anaknya kita, santri itu sahabatnya kita, Pak. Iya, mereka itu bukan untuk walaupun mereka apa ya namanya dituntut untuk mandiri, kreatif dan mengurus apa-apa sendiri, tapi kita juga membantu. Terus yang berikutnya kita juga ada yang namanya konseling, Pak, setiap pagi. Iya. Jadi anak-anak yang misal kita kelihatan murung atau apa, kita nasihati, kita semangati. Diajak diskusi. Iya, seperti itu. Karena bagi kita itu mereka itu sahabatnya kita ya, Pak. Bukan malah jadi polisi sekolah, itu bukan. Tuh. Terus untuk program semesteran sendiri di SMK itu ada yang namanya KI. Dulu sebelum pandemi, KI-nya SMK itu ke Bali, Pak. Oh iya. Iya. Kunjungan industri. Iya, betul sekali. Berarti anak-anak kelas 12 itu perkenalkan kunjungan industri. Sebelum mereka lulus itu mereka diperkenalkan untuk siap bekerja seperti itu. Berarti anak-anak SMK itu walaupun banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi sebagai SMK sekolah menengah kejurusan, mereka siap untuk terjun ke pekerjaan gitu. Yang misal akuntansi, mereka siap bekerja di bank dan lain sebagainya. Terus TBSM juga mereka bisa bekerja di perusahaan otomotif yang terkenal seperti itu. Makanya kita di SMK itu ada yang namanya program kunjungan industri seperti itu. Terus ada juga prakrin, Pak. Prakrinnya kita berarti itu anak-anak selama 2 bulan itu mereka dituntut untuk, ini sebelum pandemi ya, Pak? Iya. Dituntut untuk bekerja di suatu lokasi tempat mereka yang seharusnya, misal sebelum pandemi mereka yang akuntansi itu bisa bekerja di bisa prakrin di bank kayak gitu selama 2 bulan. Berarti selama 2 bulan itu mereka bekerja layaknya seorang karyawan. Jadi setelah lulus mereka udah tahu, udah paham ya, udah paham lancar seperti karena itu. Memang dibekalinya dari sekolahan seperti itu ya. Iya, seperti itu, Pak. Terus apa lagi, Bu? Terus apalagi ya program tahunan? Program tahunannya biasanya itu SMK kalau misal kelas 10 itu ada pengenalan lingkungan sekolah, Pak. Iya. Jadi kita sebagai guru BK juga memperkenalkan lingkungan sekolah terhadap anak-anaknya. Ini untuk ruangan-ruangan di SMA, SMK Alfusa supaya itu. terbiasa. Supaya terbiasa dan tahu masa orientasi seperti itu, Pak. Oke, cukup? Cukup. Kalau Pak Wahyu sendiri bagaimana ini? Oh iya. Kalau dari BK SMA sendiri tentunya hampir sama seperti dengan Bu Nika yang BK SMK. Tentunya ada program harian, salah satunya, terus ada program semesteran, program mingguan, dan juga program tahunan ya.
Kalau Itu yang tadi, pertama, ya, ya. kalau tadi di SMK kan ada KI, Prakrin. Kalau Iya. di SMA bagaimana? Kalau untuk program dari harian dulu ya. Oke, ya. Untuk program harian sendiri sama, yaitu setiap pagi kita cek ke asrama Ke dulu, asrama. membangunkan santri yang masih kira-kiranya masih yang ada di kamar ya. Iya. Terus lanjut di tengah lapangan di sini mengecek atribut kelengkapan siswa ya. Mengkondisikan Mengkondisikan supaya seperti itu, berjalan ya. baik-baik saja. Terus mengarahkan siswa ke santri untuk sholat duha ya, seperti itu ya. Oke. Setelah itu selesai lanjut ke Masuk ke kelas. masuk ke kelas-kelas. Absensi, apabila absensi ada salah satu siswa yang tidak hadir, maka kita bisa koordinasi sama pondok Pondok. maupun kita langsung cross check ke pengurus Betul. atau langsung ke asrama seperti itu. Terus untuk program semesteran di SMA itu sendiri, yang pertama adalah ada yang namanya mengenalkan lingkungan sekolah Iya, Ya. sama ya. untuk peserta didik baru, salah satunya seperti itu. Terus ada juga untuk membimbing mengarahkan anak untuk lanjut kuliah seperti itu. Lanjut Ya. kuliah. Iya, lanjut Oke. kuliah. Ditekankan untuk Ditekankan itu untuk ya. lanjut kuliah Oke. seperti itu ya. Karena rata-rata di SMA sendiri itu peminat untuk lanjut Kuliah kuliah itu sangat tinggi ya. tinggi ya, Oke. sangat berminat sekali. Oke. Dan nanti dari situ guru BK dengan guru mata pelajaran membimbing agar supaya apa? Agar supaya bisa Mengarahkan. ya gitu mengarahkan Oke. agar bisa tercapai apa yang diinginkan Cita-cita. kuliahnya gimana seperti Oke. itu. Oke. Ya. Terus terakhir ada program tahunan ya, tahunan. Kalau program tahunan sendiri di situ nanti ada yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya. Ada namanya nanti seperti seminar pendidikan karakter dan bullying ya. Oke. Nanti di situ anak-anak dikenalkan bagaimana karakter dari anak-anak SMA itu seperti apa, nanti di situ ada ya dikupas Oke. banyak seperti itu. Ya, Oke. Cukup. cukup. Untuk Pak Cahaya sendiri, SMP program BK-nya. Kami bertiga, baik BK SMP, SMA maupun SMK, senantiasa di dalam menjalankan tugas kita sehari-hari berkoordinasi. Iya. Selalu kita berkomunikasi, baik dari Bapak Ibu Guru, sesama guru BK maupun dengan pengurus pondok. Oke. Ya, jadi dengan koordinasi dan konfirmasi itu harapannya tugas kita sehari-hari di dalam memantau perkembangan anak-anak ini kita senantiasa bisa tahu ya, baik di kelasnya maupun ketika di asramanya. Di BKSMP kita memiliki program kerja harian sama halnya dengan SMA maupun SMK. Di program kerja harian itu setiap hari kita harus stay di tempat ya untuk mengarahkan anak-anak sholat duha, Pak Nadiem. Oke. Sholat duha, anak-anak harus sholat duha semua. Ketika sholat duha selesai, kita juga mengarahkan anak-anak untuk masuk ke kelas, ya. Memastikan anak-anak itu di dalam kelas mengikuti pelajaran. Oke. Di dalam kegiatan KBM tersebut, kita terus memantau perkembangan anak-anak di dalam kelas dan memantau perkembangan kehadiran anak di kelas. Kita tahu setiap harinya karena ngecek ke kelas-kelas ya Bapak Ibu. Iya. Kita harus ngecek ke kelas ya. Luar biasa Kemudian sekali dia. yang tidak hadir saat itu, yang izin, yang sakit dan tanpa keterangan, Langsung tertangani kita- gitu ya. ya kita akomodasi Data. nama-nama itu dan kita konfirmasikan ke pengurus pondok, kita diskusikan ada permasalahannya, kemudian anak-anak yang sakit juga kita jenguk, kita lihat ke sana keadaannya, kita berikan motivasi, berikan semangat, mereka cepat sembuh, kita hibur ya, Oke. agar mereka bahagia Iya. dan kita terus berupaya untuk dekat dengan anak-anak. Oke. Itu ketika sampai saat di pengurus pondok kita sudah selesai, kemudian kita di dalam programnya itu kita jalankan, kita program yang bulanan ya, kita program bulanan itu ada itu yang namanya kita masuk kelas ya, masuk kelas sesuai dengan kesepakatan dengan jam masuk dengan Bapak Ibu Guru. Apabila kelas itu membutuhkan informasi yang kaitannya dengan program bimbingan, kita masuk. Kemudian ada bimbingan individu ya, bimbingan individu ataupun bimbingan kelompok terhadap anak-anak yang membutuhkan proses bimbingan lebih lanjut. Misalnya kesulitan belajarnya
atau misalnya tidak semangat belajarnya, kita sediakan tempat ya. Jika disiapkan tempat ini di Banet juga ada ruang BK yang baru. Iya. Alhamdulillah. Semakin nyaman Iya. jadinya ya. Al-Husa keren sekali Pak. Iya, betul. Ya, Ruang BK itu benar-benar difasilitasi Oke. untuk konseling, untuk kebutuhan anak, misal butuh apa, butuh ngeprint dan lain sebagainya itu sudah ya manfaat luar biasa. difasilitasi. Yang Iya. jelas itu fasilitas kita dan anak-anak santri untuk bisa lebih dekat dengan guru BK. Oke. Kita sering kali berdiskusi, kita sering kali bercerita. Jadi permasalahan yang dihadapi anak-anak itu kita coba lebih dekat ya, lebih dekat. Menjadi sahabat tadi bukan polisi, makanya ya kita dengan anak-anak dekat ya. Iya, Bapak Ibu. alhamdulillah ya. Anak-anak tidak ada yang ya takut ya, bukan takut karena dimarah, tapi karena takutnya itu kita menunjukkan kewibawaan kita, Oke. menunjukkan keprofesionalitas kita sebagai seorang guru. Karena seorang guru BK harus bisa memberikan contoh ya, keteladanan, dan ketika ada anak yang bermasalah ya, kita pun harus menasihatinya dengan cara-cara yang baik, cara yang santun. Sehingga Oke. anak ini ya menjadi mau dekat, terbuka dengan Oke. kita. Mau nyaman ya Pak sama Nyaman. kita ya. Oke. Setiap program tahunan juga di BKSMP ada ini Pak Nardi. Oke. Kami menyiapkan tempat di ruang BK, diskusi dengan anak-anak yang ingin lanjut ke SMA maupun SMK. Itu harus itu ya. Harus. Diarahkan ke Harus situ lanjut. ya. SMA maupun Di- SMK. Di ruang BK SMP juga sudah Papan disediakan informasi. papan madi. Di situ prestasi-prestasi SMA, SMK terpasang di sana. Untuk memotivasi ya. Untuk memotivasi, untuk bisa anak-anak tahu capaian-capaian yang diperoleh di SMA maupun SMK Al-Husa, Oke. sehingga menumbuhkan semangat belajar Untuk anak-anak lanjut, SMP Al-Husa yang kelas 9 untuk bisa lanjut di SMA SMK. Oke, Gitu. luar Iya. biasa. Sayo. Hebat ya. Oke nih. Tadi kan kita sudah menyinggung nih bahwa kalau di luar itu kan terkenal dengan polisinya siswa. Siswa, iya, polisi. 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 Bukan Kalau di polisi sini tidur ya. Kalau di sini tidak seperti itu ya. Atau gimana ini tanggapannya? Sering dicap sebagai polisinya. Tanggapannya itu bagaimana? Siapa dulu? Yo, Pak Wahyu, Pak Wahyu. Iya. Oke. Memang tanggapannya seperti ini ya. Jadi pada umumnya itu sendiri kebanyakan dari siswa-siswi maupun santri di luar maupun di pondok itu menganggap BK itu adalah suatu hal Yang menakutkan. ya. Nah, Dikira hantu apa ya? Menakutkan. Ya, BK itu dikira hantu apa? dikira Seperti hantu. itu ya. Padahal kan sebenarnya tidak. BK Uh-uh. itu adalah salah satu sahabatnya siswa. Sahabat. Mungkin kita perlu rubah mindset dari anak-anak itu sendiri. Nah, itu Nah, dia ya. Iya, yang awalnya Gimana seperti itu caranya? Kalau awalnya sudah kita rubah mindset dari anak itu sendiri, bisa merubah bahwa BK itu sebagai sahabat siswa, nanti kedepannya akan berjalan dengan baik. Oke. Dengan cara apa? Pendekatan yang pertama. Pendekatan. Pendekatan dengan siswa salah satunya. Kita ajak ngobrol sampai siswa itu merasa nyaman dengan kita. Kalau sudah nyaman, kita mau mengupas anak itu ada masalah seperti apa nanti Bisa terbuka. bisa terbuka Oke. artinya. Seperti itu. Nah, itu salah satu poin yang penting juga. Uh-uh. Terus kita coba dekati dengan cara seperti orang tua kita sendiri ya. Oke. Seperti orang tua mereka ya. Karena kan di Al-Husa itu sendiri kan anak-anak di sini mondok ya. Iya. Jauh dari orang tua. Nah, Oke. di situ BK berperan penting dalam Iya. membimbing, mengarahkan seperti itu. Oke. Kita ibarat sebagai orang tuanya di pondok Pondok. seperti itu. Jadi kebutuhan apa yang sekiranya anak-anak inginkan maupun curhat, kita Bisa fasilitasi mengayomi, semua. Pak, ya? Ya, Iya. mengayomi salah satunya. Mengayomi ya. Katanya seperti Pak itu. Cahyo sendiri tanggapannya bagaimana? Iya, memang ini Polisinya gitu. pemahaman yang keliru. Keliru, oke. Karena Bisa diluruskan ya. jadi banyak bukan hanya anak-anak siswa yang menganggap BK itu polisi, tapi juga guru pun ada Rekan yang gurunya pun demikian. karena memang belum tahu
kerjanya BK. dan Oke. perannya BK itu di sekolah seperti apa. Nah, ini biar semuanya tahu, biar rekan-rekan guru juga bisa melihat. Kita kumpas ini semuanya ya. Silakan Pak Cahyo. Ya. Jadi ini banyak yang menganggap demikian. Oke. Dari peserta didik maupun guru pun ada yang menganggap BK itu sebagai polisi. Karena Guru ya. karena melihat tugas kita yang senantiasa selalu ya Dekat. Selalu marahin kok Pak. senantiasa Selalu menegur siswa Tapi yang marah BK melanggar dengan gitu ya. logika Pak Nardi. Oh, Iya. gitu. Ya kita boleh marah dengan anak ya. Kita kadang juga menyampaikan Bukan dengan marah mungkin ya sayang. Pak, tegas kali ya. Tegas. Heeh, Ya. marah Oke. tidak. Tetapi dengan logika. Oke, oke. Sehingga anak ini ketika mendengar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru BK ini patuh Ah, dan memahamkan bahwa yang dilakukan anak itu tidak benar maka harus diluruskan sehingga Iya. anak ini menerima. Jadi pemahaman yang keliru kalau itu BK polisi sekolah karena BK ini juga memiliki peran dan tugas yang penting penting. di dalam Perkembangan. membimbing anak-anak karena tugas pokok dari guru BK itu membimbing. Oke. Di samping membimbing kita juga membantu penyelesaian masalahnya anak-anak. Jadi masalahnya apalagi di yang boarding school ini sangat kompleks Sangat sekali. kompleks sekali ya. Kita harus berkoordinasi, konfirmasi dengan Bapak Ibu guru, dengan pengurus Dengan pondok ngurus tentang masalah-masalahnya Oke. anak-anak didik kita. Mereka anak-anak ini jauh dari orang tua. Kita harus punya peran penting sebagai penggantinya orang tua. Oke. Kita harus bisa dekat dengan anak-anak. Kita harus menampung kita bisa memberikan kasih sayang. Jadi BK ini sebenarnya harapannya kepada anak-anak ini mereka di Alpusa bisa bahagia. Iya. Kita mencoba selalu ke sana. Kita senantiasa berdiskusi. Oke. Bagaimana kita ini Bapak Ibu supaya kita guru anak-anaknya ini betah di sini Oke. dengan waktu yang lama di sekolah jauh dengan orang tua sehingga nyaman di sini. Tetap nyaman. Ya, karena setiap anak ini memiliki karakter yang berbeda. Betul BK sekali. ini tahu dan Iya. tahu teknik penyelesaiannya. Wah, itu Dan ada ilmunya Iya, benar, berarti ya. iya, benar. Hanya BK yang tahu ya. Soalnya setiap anak beda ya Pak ya. karakternya beda-beda. Oke. Ya. Dan penanganan masalahnya juga Penanganannya beda. berbeda. Beda-beda. Setiap anak itu kan unik ya. Iya, betul Unik. sekali. Karena memiliki masalah itu yang berbeda, karakternya berbeda. Dan Ketika penyelesaian satu masalahnya anak dengan juga anak yang lain penyelesaiannya tidak bisa disamakan. Oke. Ya. Hanya Maka BK yang tahu ya. Iya. pendekatan khusus, teknik khusus. Oke. Dan kita ketika penyelesaian masalah, Mhm. anak diajak untuk mengungkapkan permasalahannya. Ada satu masalah yang itu menjadi aib ya. Kita pun ada asas kerahasiaan. Iya, Oke. oke. Kita tidak boleh menceritakan ke wali kelas atau ke guru yang lain, ke teman-temannya. Ini asas kerahasiaan, kode Hanya- etik BK. Iya. Hanya Hanya berdua BK saja ya dengan BK orang. ya. Yang bersangkutan yang Ada bermasalah berbeda. gitu. Disitulah ketika kita dengan anak-anak mereka dekat dan Bapak Ibu guru coba untuk senantiasa memberi perhatian ya, Oke. dengan salam ya, dengan memanggil namanya ya, Oke, dan oke. sebagainya sehingga nyaman. Anak-anak ini coba kita berusaha untuk menjadi perannya orang tua. Jadi bukan polisinya. Bukan Iya, polisinya. begitu. Oke, Iya. Mas saya. Bu Nika. Iya. Saya menambah aja ya Pak. Ini Oke, oke. udah apa ya jawabannya udah mewakili Mewakili, gitu. ya. Nambahin. BK sebagai polisi sekolah itu mindset dari Ya, dulu. Mas. Oh, dari dulu, ya. Dan sekarang untungnya udah sedikit berkurang karena BK itu sebenarnya banyak sekali yang harus diurus untuk siswa sendiri, untuk perkembangan siswa sendiri Pak, seperti bimbingan karirnya mereka, Oke. bimbing masalah pribadinya mereka, sosialnya mereka juga kita amati, Oh. belajarnya mereka juga kita pantau gitu loh Oh, Pak. gitu. Jadi sedikit-sedikit kita selingi Heeh. bahwa fungsinya BK khususnya di Alfusa sendiri Iya. SMA misal contoh nih Pak SMA kita mendidik Mengarahkan. mengarahkan Ah. mereka kemana setelah lulus mau apa Oke. gitu kan, mau kuliah mau kerja dan lain sebagainya. Dan SMK juga khususnya
diarahkan passionnya mereka itu di mana kayak gitu loh. Oke. Udah diterapkan. Jadi nanti mindsetnya mereka akan berubah bahwa BK itu bukan polisi Polisinya. sekolah, tapi malah justru membentuk pribadinya mereka, bukan Oke, hanya dari segi karir itu enggak, tapi banyak 4 aspek itu. Oke. Ada masalah karir, pribadi, sosial, sama belajarnya Betul. mereka kayak gitu, Pak. Luar Dan biasa. kita sebagai BK sudah menjalankan itu di Alfusa. sudah menjalankan. Iya, alhamdulillahnya itu ya, Pak. Karena apa ya, benar-benar difungsikan BK itu bukan polisinya siswa kayak gitu. Oke, siap. Oke, tadi sedikit disinggung sama Pak Cahyo. Selain siswa juga guru yang menganggap demikian itu. Itu kira-kira dari guru ada nggak yang pernah ketemu dengan BK, konseling, ngobrol, diskusi kayak gitu? Ada nggak? Iya, kalau saya BK SMP ada. Ada. Ada, wah. Di ruang BK SMP itu seringkali tidak hanya siswa, Iya, yang tapi datang, guru. tapi ya guru juga. Berarti konselornya guru juga, Pak. Konselor guru juga ya? Keren Pak Cahyo. Tempat diskusi bukan konselor. Oh, Karena untuk iya. siswa berarti konselor ya. Misalnya wali kelas, ya. Hmm. Wali kelas Ingin tahu atau perkembangan guru anaknya. tertentu yang saat mengajar itu ada permasalahan di dalam kelas itu. Oke. Cerita ke BK, ini bagaimana solusinya? Solusinya. Oke. Kita bersama-sama. Di SMA SMK demikian atau Ya, diskusi ke wali kelas pasti, Pak. Oke. Guru mapelnya juga. guru mapel? Misal di suatu pembelajaran, ada siswa yang sekiranya guru mapel itu tidak bisa menangani, maka akan dialihkan ke guru BK-nya kayak gitu. mencari Dan solusi. mencari solusi dan mungkin butuh perhatian khusus untuk anak tersebut kayak gitu. Oke. Barangkali Butuh mungkin kesabaran. dari guru-guru ada yang curhat tentang pribadi gitu, Iya, ada, masalah ada, jodoh itu. ada ya. Ada ya? Ya, Oke, itu saya pernah menangani itu saya. jangan dibahas di Iya, sini deh. jangan Oke, ya. dibahas. Oke, kita fokus ke BK lagi. Sebelum di Alfusa kan Bapak Ibu pernah ya mengajar di sekolah yang bukan boarding ya? Iya. Nah, itu perbedaannya apa sih ketika ngajar di sekolah biasa, kemudian kita di sini langsung di boarding school gitu? Perbedaannya apa? Bu Nika dulu. Oh iya, emang sebelum di Alfusa saya pernah ngajar, Pak. Oke. Ya pasti sangat beda sekali. Pertama kulturnya kulturnya beda sekali. Ini di Alfusa itu keren sekali loh, Pak. Anak-anaknya itu benar-benar dipersiapkan untuk mempersiapkan Untuk pribadi yang siap gitu ya. Ya, pribadi dan juga untuk mempersiapkan diri bersaing di setelah lulus itu akan seperti apa. Contohnya program bahasa Inggris ini. Oke. Ini kebutuhan kebutuhan yang sangat dibutuhkan di Ketika era globalisasi ya, ini, betul Pak. sekali. Keren sekali. Makanya ketika Alfusa gitu loh. Iya, Oke. ketika saya tahu ada program bahasa Inggris untuk siswa-siswanya, apalagi ini dijadikan kebiasaan. Setiap hari mereka percakapannya pakai bahasa Inggris, itu luar biasa sekali. Di sekolah-sekolah lain Nggak belum ada. tentu ya, nggak ada ya. Nomor satu, Oke. Pak. Iya. Oke. Lah itu perbedaannya yang wah, ini benar-benar anak udah siap untuk bersaing di luar sana kayak gitu. Tantangan zamannya memang seperti Iya. itu gitu ya. Berarti Alfusa itu memikirkan siswanya untuk setelah lulus itu gimana biar Ya pasti itu. Iya. Persiapan Itu secara udah matang. sangat Oke. matang sekali. Sangat. Program bahasa Inggrisnya itu udah keren sekali. Oke. Nah, setelah saya lihat itu anak-anak pasti bisa bersaing di luar sana, makanya harus di BK-nya sendiri ya, Pak ya, dituntun untuk Oke, lebih siap Bimbing. mengarahkan ke depan. kayak gitu. Oke. Untuk Pak Wahyu, Oh, iya. perbedaannya di sekolah yang sebelumnya dengan sini bagaimana? Oh, iya. Ya juga sama, sebelumnya juga saya BK di salah satu SMP di Pekalongan ya. Oke. Sebenarnya ada perbedaan yang sangat menonjol. Apa itu? Ya, kalau dulu kan saya bekerja di BK SMP itu, kalau di sini kan mendapatkan suatu bimbingan yang intens ya. Intens ya. Beda. Kalau di luar itu kan setelah pulang sekolah ya udah Ya udah, di oke. rumah, Tanggung jawab orang tanggung jawabnya tua. orang tua. Oke. Kalau di Alfusa sendiri itu kan dari ustadznya, pengurusnya, guru-gurunya, Terlibat. membangun anak itu benar-benar agar mereka dibimbing seperti Oke. itu. Entah itu dengan akhlak,
kelakuan benar-benar dipantau ya, Iya. agar bisa terdidik dengan baik. Oh, Seperti oke. itu mungkin ya. Oke, itu ya. Sekarang tanggapannya Pak Cahyo sendiri, PK di luar, sebelum masih di luar, ketika di sini, itu perbedaannya apa? Ya, kalau melihat dari perbedaan cukup jauh di perbedaannya. Kalau di sekolah yang umumnya itu di pendidikan agamanya sedikit, karena itu bukan boarding school. Iya. Kemudian di sekolah yang umum itu tidak ada program unggulan. Oke. Sedangkan kalau di boarding school ini banyak keunggulannya. Oke, betul sekali. Mulai dari bahasa Inggris, kemudian program kerja BK yang benar-benar kita program harus kita jalankan. Kalau di skala umum kita namanya program mas kelas itu seperti Sulit. apa namanya tatap muka. Tatap muka kita masuk kelas, setelah itu evaluasi selesai. Oke. Kalau kita ini ada program kerja dari pagi sampai dengan siang itu kita jalan terus. Jalan. Mantau dari pertama anak ini berangkat sholat duha sampai dengan pulang. Kita juga memantau ketika pulang pun ya kita juga selalu Koordinasi. melihat anak-anak ketika di kamar asrama. Ya, kita juga melihat anak-anak ini di kamar seperti apa dan kita mencoba di sana kita untuk dekat. Jadi yang jelas untuk di boarding school ini banyak keunggulannya dibanding yang umum biasa. Nah, ini untuk Pak Cahyo lagi nih. Ya. Kira-kira ya, kultur lingkungan kerja di SMP ya, Pak Cahyo kan BK SMP nih ya. Iya. Kulturnya itu bagaimana? Baik dengan anak-anak, baik dengan guru, bagaimana? Kalau saat ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Sudah bagus karena di dalam menjalankan tugas kita sebagai guru, baik dari Ibu Kepala Sekolah dengan jajaran fungsionaris, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, senantiasa ada komunikasi. Ada komunikasi. Dan setiap minggu kita juga ada rapat fungsionaris. Ya. Terus ada evaluasi setiap bulan bersama dengan Bapak Ibu Guru, fungsionaris dan semuanya. Kita evaluasi. Ada kedekatan dan ada evaluasi untuk anak-anak. Jadi kulturnya sudah bagus, komunikasi, penyampaian laporan perkembangan peserta didik sudah selalu dijalankan. Ya. Untuk Pak Wahyu sendiri, kulturnya di SMA? Kalau kultur di SMA itu sendiri ya sangat baik ya. Sangat baik. Kerjasama antara guru, staf TU dan jajarannya itu sangat baik. Ya. Yang dimana kita terkait ketika ada permasalahan kita bahas bareng, duduk bersama, di situ kita selesaikan bareng, cari solusi. Ya, cari solusi bareng seperti itu. Sehingga apa? Semua guru itu bisa terlibat dengan baik agar terciptanya solusi yang baik seperti itu. Ya. Dengan siswa juga, siswa kalau semisal ada permasalahan apa, salah satu guru nggak bisa menangani, kita bareng-bareng di situ, guyub rukun lah istilahnya. Guyub rukun bareng. Ya, mungkin. Dari SMK sendiri bagaimana Bu? Ya, SMK, ya kalau misal kulturnya untuk organisasi keren Pak. Keren. Iya, karena apa? Sesuai dengan pertama tupoksi, tapi juga tidak menghilangkan kekeluargaan. Kalau di SMK itu, kita bekerja, ya guru ngajar, TU bekerja administrasi gitu kan, kepala sekolah mengarahkan bahwanya itu udah keren banget, udah terstruktur. Udah terstruktur. Tapi ketika kita ada permasalahan kita bahas bareng, kita selesaikan bareng, kekeluargaan, dan ketika bekerja juga udah enak lah Pak berjalan dan nggak nanti langsung deg kayak gitu. Mungkin SMK kali ya Pak, kita diajarkan udah biasa bekerja siap kerja gitu loh. Siap kerja kan emang. SMK bisa gitu ya. Bisa sesuai dengan motonya SMK bisa betul kayak sekali. Gitu. Keren sekali Pak. Nah, ya. Sekarang nih, BK itu kan harus tegas juga mengayomi, tapi mengayomi gitu ya. Bagaimana caranya supaya tegas tapi tanpa ditakuti? Ya.
Siapa Siapa dulu? dulu nih? Ya langsung Bu Tika aja. Pertanyaannya keren sekali Pak. Tegas Bagaimana dan caranya supaya tegas tapi mengayomi. Mengayomi. Tegas tapi tanpa tetap ditakuti? nggak ditakuti gitu ya. Gimana? Oke. Itu pertanyaannya keren sekali nih. Emang kalau di Al-Husa emang harus tegas, tapi kita deket sama anak-anak. Oke. Caranya gimana? Caranya. Yaitu setiap hari kita harus mempraktekkan itu. Jadi caranya kita itu tetap aturan yang sudah kita buat BK. BK itu banyak aturan, bukan banyak aturan, intinya kita Mendisiplinkan lewat aturan. mendisiplinkan siswa lewat tata tertib yang sudah kita buat, kayak gitu. Tata tertib yang sudah kita buat, kita laksanakan secara konsisten, Pak. Jadi setiap kali anak salah, ya sesuai dengan punishment yang sudah kita sampaikan di awal, kayak gitu. Konsekuensinya memang seperti itu. Iya, Oke. tapi selain itu kita juga setelah mereka melaksanakan punishment, mengakui kesalahannya, tetap kita adalah sahabatnya mereka. Oke. Iya, tetap sahabatnya mereka. Kesalahan mereka itu tetap kita Sebagai sanksi. jadikan pembelajaran. Tapi tetap kita nanti ada yang namanya konseling individu Oke. kepada anak itu. Oke. Untuk apa? Untuk kita lebih dekat. Kita nggak memarahi mereka. Kita hanya perilaku mereka itu keliru, cuman bisa diperbaiki kayak gitu. Jadi mereka nggak pernah takut sama BK, tapi tetap jadi sahabatnya BK, tapi tidak melanggar peraturan yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, Pak. luar biasa. Pak Wahyu, Oke. gimana? Yang pertama kita guru-guru kita BK, guru-guru staf yang lain kita jadikan role model. Role model, Iya. oke. Anak-anak itu meniru dari guru-gurunya. Guru-guru, betul. Kalau guru-gurunya misal rapi pakaiannya, bersepatu lengkap, tepat waktu datangnya, dan juga disiplin. Nanti otomatis siswanya, santrinya juga akan mengikuti seperti itu. Oke. Jadi kita lihatkan dulu perilaku dari gurunya yang disiplin, tepat waktu, terus rapi, selalu seperti itu. Nanti Oke. insya Allah siswa mengikuti seperti itu. Oke. Pak Cahyo, Ya, kita prinsipnya harus mencintai ya. Iya, Kita harus saling mencintai saling dengan mencintai anak-anak. dengan Kita harus anak-anak. mencintai dengan tugas pekerjaan kita sehari-hari. Kita harus mencintai dengan tantangan yang setiap hari kita hadapi. Kita harus cintai. Karena Jadi, sesuatu dengan iya. cinta itu akan Ketika mudah gitu ya. kita mencintai itu, Sudah kita cinta. menjalani semakin menjadi kita mantap ya. Kita Oke, mantap dan kita meyakinkan Heeh. kepada anak-anak, kepada siapapun, dengan langkah-langkah mencintai itu, anak-anak ini menjadi mau dekat dengan kita, mau terbuka dengan kita, dan kita juga ada perhatian timbal balik sehingga ada hubungan yang ya romantis ya. Setelah mencintai romantis itu ya. Ya. Nah, ini kita sudah mengulas BK di Al-Husa gitu ya. Ini kan Bapak Ibu yang di sini kan semuanya single ya. Semuanya masih single ini ya. Kira-kira ini enggak gitu. Ya. Mungkin bisa itu ya. Oke nih, Pak Wahyu sendiri. Masih single. Kira-kira punya kriteria pendamping hidup yang seperti apa? Waduh. Berat ini pertanyaannya. Berat ini ya. Kriteria harus jawab. Iya, harus dijawab. Iya. Untuk kriteria sendiri mungkin yang pertama perempuan ya, Pak. Iya. Salah satunya perempuan. Juga lagi ya. Perempuan. Yang pertama juga perempuan, terus baik hati. Baik hati, Baik hati. tidak sombong, rajin menabung. Iya. Seperti itu juga. Apalagi juga Terus berintegritas tinggi. Wow, Integritas wow, tinggi. keren Wow. sekali Berapa? kriterianya. Berapa ini yang kita? Terus juga soleha Soleha. salah satunya ya. Subhanallah. Dan juga kita bangun keluarga nanya itu bisa bareng-bareng, saling membantu, gotong royong. Gotong royong. Nggak bisa suami sendiri jalan. Harus ada yang gandeng gitu. Kalau nggak ada yang gandeng kan? Kira-kira ini di Al-Husa masuk ada yang masuk enggak di kriterianya? Ada enggak di Al-Husa? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Iya. Siapa ini? Rahasia. Rahasia.
disebarkan bahaya. Bahaya ya. Privasi ya saya. Oke, kita tunggu kabar baiknya Iya. saya. Pak Cahyo Betul, sendiri, kira-kira kriterianya itu seperti apa? Iya, iya, sederhana saja sih. Yang baik, Perempuan. mau menerima Apa? kelebihan dan kekurangan. Oke. Itu saja. Itu saja. Iya. Oke. Kira-kira ada pandangan enggak di hal saya? Pandangan ada. Ya berarti saya memandang, Pak. Oh, Iya. tiap hari memandang. Pertama mungkin Ada. Ada ya. Bisa disebutkan atau rahasia? Ini sedang berproses. Oh, sedang berproses. Aduh, TW, Ini Pak. penasaran ini. Sedang berproses. Sudah ya, berproses. Doakan saja. Ah, iya, Mudah-mudahan semoga nanti terbaik. bisa berjalan. Nanti tahu jawabannya. Iya. Oke, kita tunggu undangannya dari Pak Cahyo ya. Ini nih ya. Ini nih. Unike ini. Iya. Kriterianya seperti apa ya? Sederhana saja, Pak. Yang penting nyaman. Loh, ini kok sama kayak Pak Cahyo ya? Jangan-jangan. Nyaman, apa ini? Ada seiman, apa ini? sama tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Iya. Good looking? Good looking. Nanti kalau udah nyaman, good looking, Pak. Beneran gak nih? Beneran nggak nih? Beneran. Good looking itu kalah sama nyaman, Pak. Oh iya Allah. Ini kan dengar-dengar gosipnya itu sedang dekat ini dengan salah satu guru di Almusa. Bentar, Pak. Kok salah satu sih di sini banyak sih ya. Iya, Pak Ardi, iya, maksudnya ada Pak Cahyo, ada Pak Dekat Wahyu. dengan guru-guru di Almusa. Oh iya, deket-deket Oh, semua, deket semua, Pak. Pak saya. Yang spesial. Adik spesial semua di Alfasa itu, Pak. Oke. Karena ada apa ya? Ini kayaknya nggak masih dirahasiakan semua ya ini. Oh iya, tunggu undangannya saja, Tunggu Pak. undangannya saja. Semoga disegerakan gitu ya. Amin. Gini ya. Kira-kira ini kan kebanyakan katanya di Alfusa ada pandangan gitu ya. Kalau sudah menikah, kira-kira masih lanjut khidmah atau keluar? Siapa dulu ini? Pak Wahyu. Dulu. Oke. Kalau saya sudah menikah, Iya. Tetap khidmah atau keluar? tetap hikmah. Tetap Di sini, hikmah. hikmah di sini membimbing anak-anak supaya agar anak-anak itu menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah salah satunya. Oke. Terdidik juga, Iya. membimbing terus. Nanti berhikmah itu insya Allah ngalap barokah mawon. Oke. Keren, Pak. Oke. Mungkin itu saja cukup. Unike, Ya, kalau jadi dengan orang Alfusa, diaminin nggak nih? ya gimana ya? Amin, 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 ya, amin. Kira-kira siapa yang mau bertahan dan siapa yang mau keluar? Ya mungkin kalau jodohnya orang sini, Orang Alfusa. iya, Alfusa ya otomatis salah satu ya, Pak ya. Iya. Salah satu harus Gimana? Iya kan? Perempuan itu kadang suka gitu, Iya. susah ditebak, cuma tinggal gitu. Sudah mewakili, Pak. Sudah Sudah mewakili mewakili, ya. gitu. Kita paham tapi ya gitu ya. Iya, Iya. tapi paham. Oke, Pak Cahyo ini, Pak Cahyo. Rencana kita, iya rencana saya maksudnya. Orangnya udah ada diskusi Udah ada kan diskusi. kita ya, Pak. Ini ya memang untuk khidmah masih ada, tetapi karena itu kan yang namanya waktu kita tidak bisa memastikan. Iya, betul. Kita berikhtiar saja, berdoa semoga di waktu yang selanjutnya bisa tetap khidmah dan kita juga merujuk ke aturan yang di yayasan juga kita patuh dan taat dengan aturan yang ada. Iya. Cukup. Cukup. Iya. Oke. Ini kira-kira yang duluan siapa nih? Masih bisa diperkirakan mungkin 1 bulan lagi, 1 tahun Mungkin lagi. saya yang terakhir, Pak. Hah? Pak Cahyo mungkin Pak Cahyo masih dulu. berapa lama lagi nih kira-kira? Ya nggak lama. Sudah lama. Amin. Sebentar lagi. Hitungan bulan? Minggu? Tahun, Pak. Oh, minta saya tahu. Nggak lama, Pak. Berapa tahun lagi? Ya doakan saja kita Doakan tidak memastikan ya masih berproses. Masih berproses. Pak Wahyu. Nanti ada jawabannya. Oke, Pak Wahyu. Ya, mungkin kalau saya ada patokannya sendiri ya, Pak. Heeh. Wow, keren. Karena prinsip saya hidup itu harus ada
patokannya masing-masing, Planning, tujuannya ada planning planning, Pak. harus kita capai. Oke. Di umur segini planningnya seperti apa, di umur segini seperti apa. Masalah nanti tercapai atau Iya. enggak itu nanti ya. Seikhtiarnya. Yang penting Ikhtiar dulu, seperti itu. berapa Mungkin lama lagi? Kalau saya mungkin 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. Iya, masih lama ya. Ya kita tunggu aja 2 tahun Soalnya lagi. banyak proses yang ingin saya sampai dulu. Oh, Orang tua salah satunya. Ah, Dua betul. tahun lagi ini tahun berapa ini? 2021. Iya. 2023 yang kita tunggu ya. Seperti itu. Oke, Bu Nike, ini biasanya kalau perempuan cepet ya? Iya. Besok Amin, juga sama amin ya laki-laki. Allah. Amin. Tinggal Kalau yang- saya nunggu dianya. Oh, habis ini dianya Kalau kita dia ke rumah seret besok, ya. ya ayo. Dianya nggak peka, Pak. dianya nggak bekal. Iya, Mungkin iya. bisa disampaikan biar Iya, bekal. langsung. Nanti aja Jabri. Nanti aja Jabri masih malu-malu. Malu-malu, oh iya. Kapan? Kapan ya nunggu dia ke rumah? Kalau dia ke rumahnya besok ya, ayo. Oh ya. Oke. Ini yang merasa dianya Bu Nike Dianya siapa? segera nih, jangan menggantungkan perempuan itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan tadi seputar pribadi gitu ya. Kita kembali ke masalah pekerjaan lagi, ya. Namanya udah pada rahasia-rahasianan ini ya. Nih, untuk Bapak Ibu, kira-kira mendambakan atau menginginkan pemimpin atau kepala sekolah yang seperti apa? Pak Cahyo, Ya. Pemimpin itu yang pertama harus tegas tegas, dan berani berani. kepada yang di bawahnya, harus berani mengingatkan, harus berani memberikan teguran, tetapi dengan cara yang santun. Oke. Kalau misalnya ada sesuatu guru misalnya itu tidak sesuai dengan tugas-tugas yang dilakukannya, tidak tercapai atau tidak sesuai dengan keinginannya, maka tegur ia dengan cara yang santun, bisa dipanggil di ruangannya. Oke. Jangan di tempat yang umum, banyak orang, sehingga menyebabkan Down. ya, Mental down, ya. tidak baik saja. Oke, cukup. Iya. Pak Wahyu, Kalau saya sendiri itu bijak salah satunya. bijak. Bijak dalam hal apa? Bijak dalam hal masalah. Iya. Menyikapi Mengambil masalah, keputusan, ya, mengambil salah keputusan. satunya. Oke. Karena pemimpin itu harus mengambil keputusan itu yang harus bijak, tepat, dan tidak membela sebelah pihak seperti itu. Salah Oke. satunya. Dan juga salah satunya bertanggung jawab. Bertanggung Kedua, jawab. bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, terus tupoksi, kebijakan-kebijakan seperti apa, itu salah satunya. Dan juga salah satu lagi mengayomi Mengayomi. seluruh keluarga. Dari tadi di- salah satu, Iya. jadinya 3 ini ya. Iya, 1, 2, 3 ya. Oke, yang ketiga mengayomi ya. Mengayomi ya, Oke. mengayomi seluruh rekan kerja semua Oke. agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak. Seperti itu. Bu Nike menginginkan yang Oh. seperti apa? Iya. Kalau saya friendly tapi tetap disegani, Pak. Friendly tapi tetap disegani. Iya. Oke. Pemimpin yang seperti itu tuh udah apa namanya? Nyangkup apa ya? Pekerjaannya ya. Oke, Oke. tapi tetap kekeluargaannya juga oke, Oke. kayak gitu. Oke. Iya, mungkin nanti ini pemimpin-pemimpin Bapak Ibu melihat jadi Barangkali bisa melihat. menyesuaikan ya. Oke. Betul. Nah, tadi dengan pemimpin sekarang hal yang ingin disampaikan kepada rekan guru. Kalau Pak Cahyo ya di SMP, Pak Wahyu di SMA, Bu Nike di SMK. Bu Nike dulu. Oke. Untuk rekan guru. Kalau di SMK itu yang pengen saya sampaikan tetap jaga kekeluargaannya, Jaga keluargaannya, tetap jaga kerjasamanya, kerjasamanya. apalagi ya, terus tetap jadi keluarga di sekolah maupun di rumah, itu aja cukup, Pak. Keluarga di sekolah dan di rumah. Iya. Keluarga yang seperti apa kalau di rumah? Ya, mesti tetap kalau misal di luar pekerjaan kita tetap apa ya, ada yang namanya komunikasi dan saling peduli. Misal ada Silaturahmi keluarganya yang gitu. sakit, kita tetap peduli kayak gitu. Oke. Atau misal ada pekerjaan yang sekiranya di sekolahan Tidak bisa diselesaikan. itu nanti kita bisa bareng-bareng kayak gitu loh, Pak. Jadi nggak cuma kita kenal di sekolah saja, Iya. tapi tetap di luar tetap jadi
orang yang bukan hanya partner kerja tapi tetap jadi saudara keluarga kayak gitu. Dan tentunya si Dian juga harus cepat-cepat ke rumah ya. Iya. Nanti suruh lihat ini. Kalau tadi untuk rekan guru, sekarang yang ingin disampaikan untuk kepala sekolah. Oh, untuk kepala sekolah SMK sendiri ya Pak? Iya, maksudnya? SMK sendiri. Ya, untuk kepala sekolah SMK sendiri apa yang saya sampaikan, tetap jadi kepala sekolah ya disegani. Ya. Untuk saat ini kepala sekolah SMK disegani semua guru Pak. Oke. Tapi tetap friendly. Oke. Ya. Pembawaannya gitu ya. Pembawaannya enak banget dia. Jadi teman waktu kita konsultasi dan lain sebagainya. Tapi kita segan sama dia Pak. Oke. Dan solutif. Solutif. Iya. Solutif banget. Iya, ini Pak Andi, Pak Andi. kalau lihat normal itu langsung terbang itu ya. Yang saya rasakan seperti itu Oke, selama oke. jadi apa ya namanya selama konsultasi dan lain sebagainya itu Pak Andi itu di mata saya seperti itu Pak. Oke. Keren sekali. Keren sekali. Iya. Pak Wahyu, Oke, untuk rekan kerja semua ya. rekan di sini guru ya. ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kita tim keluarga jaga kekompakan. Segala permasalahan yang ada di instansi SMA itu kita selesaikan bareng. Selanjutnya juga guyub rukun. Guyub rukun. Kita bareng-bareng lah bangun SMA Al-Fusa yang lebih maju lagi. Oke. Keren. Ya. Ya. Kalau untuk kepala sekolah, Pak Rizko sendiri. Untuk Pak Rizko sendiri, ya. Untuk Pak Rizko, di sini saya menyampaikan sama, tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya. Karena kepala sekolah itu tanggung jawabnya sangat besar, Pak. Iya, betul sekali. Ya. Segala persoalan itu tanggung jawabnya kepala sekolah. Tapi kita juga harus membantu ya. Untuk kepala sekolah itu tetap semangat dan juga tetap mengayomi, tetap menasihati apabila dari rekan-rekan guru ada kesalahan maupun kekurangan, ya. Saling kompak aja. Saling kompak aja. Untuk Pak Cahyo ini kan di SMP gurunya banyak sekali itu ya. Betul sekali Pak. Gimana itu cara itunya bekerja sama untuk kompak? Mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan guru hal yang ingin disampaikan itu. Ya, untuk rekan-rekan guru SMP, ya, saya mengharapkan untuk tetap menjaga silaturahmi yang sudah kita jalin ini. Silaturahim kita jaga, komunikasi kita pelihara, sehingga tidak hanya di lingkungan sekolah kita dekat, tetapi ketika di luar sekolah juga kita ada hubungan yang baik. Ada kegiatan di rumah, ya ada acara-acara khusus juga kita juga bisa berkumpul. Yang selama ini sudah berjalan Pak. Iya. Jadi harapannya tetap istiqomah kita pelihara yang sudah kita jalani itu di antara rekan-rekan guru SMP. Oke. Untuk kepala sekolah, saya mengharapkan terus berkarya. Tetap semangat, terus semangat untuk menggapai mimpi-mimpi kita di Al-Fusa bersama dengan Bapak Ibu guru dan santri-santri agar tetap betah di sini, bahagia di sekolah sehingga bisa menyenangkan. Oke. Ya. Itu dengan kepala sekolah dan rekan guru. Ya. Nah, kalau sekarang menurut Bapak Ibu gimana sih melihat Abah Umi itu, mendeskripsikan Abah Umi itu seperti apa? Pak Cahyo dulu. Ya. Luar biasa ya, luar biasa. Syukur alhamdulillah saya bisa berkhidmat di Al-Fusa. Berjumpa sosok Abah Umi luar biasa, sangat inspiratif sekali, Betul. membangkitkan semangat saya ibadahnya. Terus terang saja semakin meningkat ibadah saya semenjak saya masuk di Al-Fusa, khidmat di Al-Fusa, sholatnya, ya, ibadah-ibadah lain. Jadi, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Pak Wahyu. Oh iya. Ya, sebelumnya Sesosok Abah dan Umi bagaimana? sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bisa bergabung berkhidmah di Al-Fusa. Ya. Kalau sosok Abah dan Umi itu orangnya berintegritas tinggi dalam manajemen, mengatur segala waktu, kedisiplinan dan sebagainya itu sangat-sangat ya semuanya bisa. Dan Abah Umi juga salah satu motivasi saya
di sini agar bisa berkembang di sini, membangun bersama Al-Fusa yang lebih baik dan maju. Oke, luar biasa. Kalau Bu Nike, Ya, lihat sosok Abah dan Umi, keren sekali Pak. keren sekali. Apa ya, luar biasa. Umi sama Abah itu sosok inspirasi, nggak cuma guru-guru, anak-anak pun. Iya, betul. Segitu banyak anak segan sama Abah dan Umi. Mhm. Keren sekali. Khususnya di mata saya, Umi itu mendidik, memperhatikan anaknya itu luar biasa Luar sekali. biasa. Detailnya itu Umi tahu. Seperti anaknya sendiri. Seperti gitu ya. anaknya sendiri. Padahal anaknya Umi itu banyak Iya. sekali. Ribuan ya. Hafal ya. Ribuan bisa hafal Ya, itu. dan Umi tahu. Oh, anak ini seperti ini guru. Ya, wah, keren sekali. Dan Umi nggak hanya ngurusin anak-anaknya, tapi semuanya. Iya, betul. Semuanya. Lah, itu Abah juga. subhanallah sekali. Kok bisa seperti itu? Iya. Sangat menginspirasi. Heeh. Saya juga sempat berbincang-bincang sama guru-guru. Mhm. Itu kok bisa ya Umi seperti ini? Waktunya itu gimana kayak gitu loh. Iya, betul ya. Apa namanya? Seorang ibu Mhm. terus punya anak sendiri tapi masih bisa ngurusin ribuan anak Ribuan lagi. anak, oke, Keren betul. sekali Pak. Jadi inspirasi ya. Inspirasi, Sangat sangat semua, ya, nggak semua. cuma guru-guru tapi anak-anak. Anak-anak pun demikian. Demikian. Ya. Oke, ya memang seperti itu Iya, luar biasa luar sekali. biasa. Makanya terbangunlah Iya. Al-Fusa Al-Fusa ini yang ya. sangat Iya. keren ini ya Pak ya. Ya karena memang, Pembangunannya sangat pesat. iya betul sekali. Di luar sudah tidak diragukan lagi. Iya. Tidak bisa diragukan. Oke, ini ya. Ini Bapak Ibu dalam waktu dekat kira-kira hal apa yang ingin dicapai? Gambaran ke depannya. Pak Wahyu. Dalam waktu dekat ini Dalam waktu dekat di Al-Fusa maupun di luar. di kepribadiannya Pak Wahyu. Untuk dalam waktu dekat mungkin hal ini yang saya capai itu membahagiakan orang tua salah satunya. Di sini juga saya juga termasuk anak yang terakhir Mhm. dan juga punya tanggung jawab orang tua agar bisa membahagiakan, ya seperti itu salah satunya. Dan juga insya Allah semoga aja bisa memberangkatkan haji orang tua. Amin. Oke. Kalau di Al-Fusa targetnya itu agar bisa anak-anak di Al-Fusa itu sendiri bisa terbimbing dengan baik, Oke. berkarakter dan juga terdidik seperti itu. Oke, juga Cukup. Pak Cahyo. Harapannya ke depan atau hal ingin yang dicapai di depan? Menikah gitu. Ya. Harapan-harapan yang terdekat apa ya? Iya, dekat apa ya? Menikah ya Pak. Yang jelas ini saya sudah, kalau di rumah saya lebih dekat dengan ibu saya. Setiap hari, hampir setiap hari, seperti kehidupannya di Al-Fusa pun tahu ibu saya. Jadi saya ingin ya bisa menyenangkan Iya, pasti. saya karena bapak saya sudah sering sakit-sakitan, sering sakit, sehingga saya harus menguatkan ibu saya di rumah. Ya, bisa menyenangkan, bisa membanggakan dan sehat terus. Sehat. Amin, amin, amin. Untuk Bu Nika? Ya, dalam waktu dekat ini. Untuk pribadi saya sendiri Pak. Dia cepat datang rumah Iya, gitu ya. Dan Ya, Pak, kelamaan nanti ya. Jangan kelamaan. Nanti kelamaan nanti disamber yang lain. Ya mungkin fokus itu salah satunya dan yang disebut satu aja ya Pak. Iya, Pribadi saya. Terus untuk Al-Fusa sendiri, saya pengennya itu karena saya fokus di SMK, pengennya lulusan SMK itu benar-benar disalurkan sesuai minatnya. Berarti kalau misal kuliah, ya ayo mau Linear. kuliah gimana kayak gitu. Terus yang mau bekerja udah mulai tertata dari kelas 12. Dikasih tahu apa namanya persyaratan masuk kerja PT Bonafit itu seperti apa, kayak gitu Pak. Jadi biar anak-anak itu udah mengonsep dirinya dari awal kelas 12 untuk mempersiapkan mereka lulus dari Al-Fusa ini. Oke, luar biasa. BK ini ya, Mereka tetap kompak. harus kompak Iya. gitu ya. Harus. Nah,
Ini kan berkaitan dengan kompak. Ini bagaimana ini kan beda-beda nih SMP, SMA, SMK. Biar tetap kompak, koordinasinya bagaimana? Ya mau jawab siapa? Siapa? Ya. Oke, Pak Ya. Cahyo. Kita setiap hari komunikasi, Pak. Komunikasi. Ada Ya. WhatsApp Lewat grup gitu ya? Iya, Oh grup iya, sendiri. lewat grup sendiri ya. Setiap kali ada permasalahan di masing-masing instansi, kita pun bercerita. Karena permasalahan peserta didik, kita cerita, dengan cerita itu kita masing-masing dari Bapak Ibu Guru memberikan solusi. Oke. Dan jika perlu pun di antara kami juga saling membantu. Konseling dengan konseling gitu. Ketemu jadi satu. Konselor dengan konselor. Oh iya, konselor dengan konselor kok konseling. Oke. Konselor dengan konseling. Iya, karena guru BK pun butuh konselor, Pak. Iya. Oh iya. Punya masalah juga guru Cukup. Konseling. Juga harus perlu Oke. dikonseling. Jadi sesama BK Iya. saling itu ya. Koordinasi konselor, konseling gitu. Iya. Oke. Ini kan Begitu. di Alfusa itu kan sangat kompleks sekali gitu ya. Iya. Kira-kira dalam menyikapi masalah itu bagaimana? Masalah. Siapa dulu nih? Pak Cahyo. Pak Cahyo lagi, oke. Bagaimana Pak Cahyo menyikapi masalah di Alfusa maupun di rumah? Kuncinya itu kita harus komunikasi. Komunikasi. Kita harus membuka. Mhm. Kita tidak perlu menunggu ya, menerima laporan, Mhm. tetapi kita BK harus aktif mencari Betul informasi, mencari permasalahan peserta didik. Mhm. Dan kita guru BK harus kenal dekat dengan Bapak Ibu guru semua, dengan pengurus Pengurus pondok. pondok kita harus kenal, kita harus dekat. Termasuk dengan anak-anak kita juga Harus Harus lebih dekat. dekat ya. Iya. juga. Termasuk dengan wali santri karena kita Oh. setiap akhir bulan itu ada laporan perkembangan peserta didik ya Bapak. Iya. Kita menyampaikan ke wali santri perkembangan peserta didik. Ya, anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus, anak-anak yang prestasinya bagus, kita laporkan saat akhir semester. Mhm. Jadi ada perkembangan itu sehingga ya, harapannya dengan yang kita sudah jalani akan memberikan kebahagiaan, kenyamanan untuk anak-anak kita. Oke. Ya. Cukup? Ya. Oke, Pak Wahyu, Kalau kita dalam hal menghadapi suatu masalah itu yang pertama harus sabar ya. sabar. Ya, dalam menyikapi masalah sabar. Sabar dalam artian semisal kita menghadapi santri atau anak ya, peserta didik, kita harus sabar. Kadang kan karakter masing-masing anak itu kan berbeda. Iya, betul sekali. Kalau semisal kita nggak sabar dalam hal menyikapi masalah peserta didik itu malah jadi hal yang fatal, Iya. tidak baik seperti itu. Oke. Sabar. Terus ikhlas. Ini Ikhlas. salah satu kunci ya. Luar biasa, ikhlas. Ya, ikhlas. Heeh. Ikhlas di sini kita dalam menjalankan suatu kegiatan di Alfusa itu harus ikhlas, Mhm. menerima, ya, terima. Juga di sini ikhlas. Ikhlas. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau Bu Nike menghadapi masalah marah-marah, nyakar-nyakar apa gitu. Biasanya perempuan beda ya Iya, cara beda. penanganannya. Gimana? Mungkin permasalahan itu pasti banyak sekali di sini, apalagi khususnya siswa kayak gitu kan Pak. Menanganinya seperti apa? Pertama, kita komunikasikan sama anaknya. Khususnya permasalahan anak kan ini Pak. Iya. Itu komunikasikan sama anaknya. Kita sharing karena di BK itu ada asas keterbukaan. Iya. Iya, asas keterbukaan itu apa Pak? Anak itu harus mau mencurahkan semuanya yang dialami dia. Jadi kita ketika anak nggak mau membuka semuanya, kita nggak bisa mencarikan solusinya Oh, iya. kayak gitu. Jadi kita selalu kenapa kok BK harus bisa menyamankan siswa? Ya ini berkaitan sama asas keterbukaan. Ketika mereka udah nyaman, pasti mereka curhatnya akan enak, akan nyaman dan semua akan dikeluarin. Dan Nah. untuk mencari solusinya mudah gitu ya. Iya, benar Iya. sekali Oke. Pak. Jadi dan kita terapkan ya Pak di Alfusa sini ya. Iya. Mereka mau membuka semua permasalahan yang dia hadapi. Jadi ketika ada siswa yang kena masalah, curhat, kita langsung eksekusi. Kalau berkaitan sama siswa lain, kita
akan ada yang namanya mediasi kayak gitu. Oh. Atau ada masalah kangen orang tua dan lain sebagainya. Kita cari solusinya gimana anaknya biar terselesaikan kayak Masalahnya gitu. terselesaikan. Dan banyak sekali ya Pak, kita sudah menangani beberapa permasalahan sesuai yang Tapi tentunya tetap semangat, tetap ya, semangat, dan sabar dan ikhlas. Dan ikhlas. Yang terakhir itu ikhlas. Ikhlas. Ya, kalau kita percuma kita nggak Oke, ikhlas. Iya. betul sekali. Kerja dari hati. Kerja Iya. dari hati. Iya. Ini sudah lama ya di Alfusa. Kira-kira suka dukanya Aduh. di Alfusa, Unike? Iya, banyak sukanya. Banyak sukanya Sukanya bareng sama anak-anak. sama anak-anak. Iya. Sama dia? Iya. Iya, Sama gimana? anak-anak. Mereka tuh menyenangkan, Pak. Mereka tuh menyenangkan. Apa ya namanya? Kita itu di sini bisa jadi kita guru, tapi jadi orang tuanya mereka, Oke. sahabatnya mereka. Mereka itu curhatnya ke kita semua loh. Kayak gini. Macem-macem ya pasti ya. Iya. Macam-macam. Namanya juga anak-anak ya. Iya, kayak mereka bisa apa ya? Bisa mengeluarkan semua unek-unek itu ke kita kayak gitu. Jadi istimewa sekali dan satu dengan yang lain itu beda. Iya. Mereka itu unik sekali. Unik. Itu yang membuat saya bahagia. Yang Oke. kedua rekan-rekan gurunya itu asik-asik mungkin karena Asik-asik. sepantar. Sepantaran. Jadi mereka itu Ada dia juga ya, jadi asik gitu ya. Iya. ya Ini itu perlu dikupas ini harusnya ya, biar jelas gitu ya. Belum disebut. ya Terus? enak. Partner gurunya enak dan kerjasamanya kita itu Terbangun komunikasi. terbangun komunikasi yang bagus kayak gitu. Dukanya itu apa ya? Pasti ada. Jauh mungkin Pak. Hah? Dari jarak dari rumah ke rumah yang jauh. Nanti kan bisa ikut di pondok kan bisa ya, biar gak terlalu jauh ya. Iya, makanya harus disegerakan ya Pak. Ya, itu dia. Itu mungkin. Dukanya cuma itu sih. Jauh ya jaraknya. Jauh jaraknya. Oke. Walaupun jauh tapi Alfusa tetap Tetap di hati. tetap kan kerja itu walaupun jauh kalau kita nyaman itu enjoy aja berangkatnya. Berangkat semangat. Berangkatnya gitu ya. semangat kayak Mau gitu. pulang kok, aduh kok pulang gitu ya. Sedih Bapak. Sedih gitu ya. Oke. Pak Wahyu, suka dukanya di Alfusa? Sukanya berkhidmat di Alfusa itu mungkin tambah ilmu. Tambah ilmu. Iya. Jujur saya sebelum di Alfusa itu di sekolah umum itu ilmu agamanya itu kurang. Di sini kan bisa lihat channelnya YouTube Alfusa Studio ya. Salah satunya di situ menyimak dari Abah ya. Yang jauh-jauh Abah, pengajian seperti itu, salah satunya seperti itu. Terus kedua yaitu senang bisa kumpul bareng anak-anak pesantren maksudnya. Oke. Pesantren. Bisa sharing-sharing bareng, jadi teman, sahabat, curhat seperti itu. Ya. Dukanya apa ya dukanya? Gak ada dukanya sih. Gak ada dukanya, luar biasa sekali ya. Bahagia terus ya Pak ya. Bahagia terus ya. Karena ketemunya Bahagia. anak ya Pak. Memang, memang harus bahagia ya, segala sesuatu Tetap yang kita tersenyum. lakukan harus Iya. bahagia. Biar enjoy. dimanapun berat ya. Oke. Pak Cahyo ini. Ya, tentu banyak sukanya Pak. Jelas. Ya harus disyukuri. Ketika saya menjadi guru BK di Alfusa, memang banyak anak-anak yang belum tahu, artinya belum tahu BK itu apa. Ketika saya masuk di kelas pun, ya, saya memberikan materi bimbingan BK, pengenalan orientasi BK. BK itu apa? Ada yang menjawab Bapak Keamanan. Bapak keamanan. Oh, iya. Iya, namanya juga anak-anak ya. Tidak masalah. Dan di situ kita ada apa namanya ya kebahagiaan ya, kita bisa BK. Ketika di ruang BK juga ada anak-anak yang datang ke sana, ada yang membuat tulisan tentang cerita masalahnya, ada yang cerita tulisan Pak sepatu saya hilang, ada Pak saya pelajaran tertentu bukunya hilang, laporan-laporan, terus Pak saya dengan teman tertentu bermasalah, sering kali. Jadi ketika saya bisa menyelesaikan satu masalah itu senang sekali. Ada kebanggaan tersendiri, ya, ada kebahagiaan kebanggaan. tersendiri. Anak-anak itu menjadi senang, saya juga senang, Oke. sehingga
kalau kita ketemu ya menjadi ada kedekatan Oke. gitu. Dan saya harapannya di semua santri ada sikap itu mau membuka keterbukaan tadi kepada guru BK. Karena selama ini yang saya sudah kami jalani itu belum semuanya memberanikan untuk membuka, belum terbuka. Salah satu problemnya itu ya. Iya, mereka ada takut atau kemungkinan poin takut dengan poin yang takut dengan dan sebagainya. Jadi saya harapannya sih anak-anak dengan sendirinya ketika ada masalah apa datang ke ruang BK, kita selesaikan. Dan kalaupun BK tidak bisa menyelesaikannya saat itu, BK ada waktu tersendiri untuk komunikasi dengan yang lain yang lebih kompeten. Jadi tidak tahu semuanya, tetapi mencoba untuk membantu menyelesaikan. Ini kebanggaan ini. Jadi harapannya ya semakin dengan disediakan fasilitas ruang BK di Bamin dan di Banat itu semakin menunjang kita menjadikan penyelesaian masalah anak-anak itu bisa terselesaikan. Oke. Kalau dukanya itu ya setiap hari memang di perjalanan jauh semua ya. Ya dekat Pak Wahyu. 6 Pak Nardi. Berangkat setengah 6 itu saya sudah harus jalan. Perjalanan kurang lebih 70-75 menit. Jadi setiap hari saya di musola sholat subuh, saya pulang itu sudah ya, siap. Harus cepat-cepat. Jadi ya jarang ya. Ini dukanya pagi-pagi. Tapi walaupun jauh tetap semangat gitu dan semangat. Sehat ya. Karena memang di Al-Fusa ini kita bisa memajukannya bersama gitu ya, saling berkomunikasi, berkoordinasi seperti itu. Oke, luar biasa ngobrolnya kita. Oke ya, benar-benar keren ini. BK itu benar-benar keren. BK itu bukan polisinya santri, tapi sahabatnya. Dan itu sudah diterapkan di Al-Fusa. Betul sekali. Oke. Terakhir nih. Terakhir ini ya. Bu Nike dulu ya. Bu Nike, sepatah kata untuk orang tua di rumah. Untuk orang tua di rumah. Oke. Tetap jaga kesehatan. Tetap jadi orang tua yang sangat sayang sama saya dan adik saya. Tetap jadi orang tua yang sabar. Pokoknya sehat terus. Sehat terus. Amin. Pak Tetap. Pak Wahyu. Iya. Untuk orang tua di rumah ya. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari lahir sampai saat seperti saya saat ini yang mendidik, menasihati, membimbing. Jadi seperti ini. Maaf sebelumnya belum bisa berbuat banyak dan belum bisa membahagiakan orang tua. Di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan orang tua. Seperti itu. Pak Cahyo. Untuk kedua orang tua saya selalu sehat, selalu sehat. Amin. Oke. Oke, terima kasih untuk narasumber kita ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio TV Al-Fusa. Nah, nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan gitu ya. Oke, untuk acara kali ini kita cukup dengan berakhirnya sesi tanya jawab kepada narasumber kita. Dari saya cukup ya. Untuk petugas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu subscribe channel YouTube Al-Fusa Studio. Ada Facebooknya juga Al-Fusa dan juga follow Instagram kita di PPT Al-Fusa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dalam acara ngobrol santai dan bintang tamu yang lain juga. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.